Dampak fenomena El Niño berupa peningkatan suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik wilayah Indonesia kemudian mengalami beberapa perubahan musim tidak hanya dari segi intensitas waktu, namun efek peristiwa alam juga terus menjadi perhatian. Lalu bagaimanakah prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terkait dengan kondisi anomali cuaca akibat El Niño ini? Saya akan bahas hal ini dengan mempersilakan Rifai Pamone untuk membahasnya dengan BMKG. Silakan, Rifai. Ya, Rory, terima kasih banyak. Seperti yang sudah Anda sebutkan, tidak kita bicara terkait dengan rentang musim kekeringan yang begitu panjang di Indonesia akibat El Nino, tapi juga banyak dampak-dampak yang lainnya. Dan kami akan membahasnya, Rory dan juga pemirsa Metro hari ini bersama dengan Kepala Pusat Meteorologi Publik, Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, Mulyono Rahadi Prabowo. Pak Prabowo, selamat sore. Pak Prabowo, kita langsung lihat juga ke dinding Metro hari ini dan kita akan lihat beberapa data dan fakta bahwa sebaran angin yang sudah sempat kita bahas beberapa waktu yang lalu akibat anomali cuaca di ekuator utara lalu kemudian selatan Indonesia ini memiliki pergerakan yang sedikit berbeda dengan membawa uap air akibat dengan dampak El Nino. Perubahan suhu di Samudra Pasifik ini kemudian membuat musim kemarau yang lebih panjang di Indonesia. Apalagi dampak yang bisa ditimbulkan di Indonesia karena sebagian besar kekeringan tetapi ada juga hujan. Kemudian tadi kita juga barusan lihat informasi dari Rory Asyari bahwa ada angin yang cukup kencang bersama dengan hujan. Iya baik, memang secara umum adanya El Nino ini akan memberi dampak bahwa curah hujan di wilayah Indonesia akan menjadi berkurang. Hanya saja dengan begitu luasnya wilayah Indonesia dari Papua hingga Aceh, ini memberikan ciri iklim yang berbeda. Oke, sambil kita hadirkan informasi dalam grafis, ini adalah sebaran angin. Kita juga bisa lihat seperti ini. Apakah ada perubahan dari komposisi seperti ini? Sebetulnya pada saat kondisi El Nino seperti ini, sebagian wilayah Indonesia sebelah selatan ekuator ini akan mengalami pada umumnya kebetulan pada saat musim kemarau sehingga curah hujan juga semakin berkurang dengan adanya gejala El Nino ini. Tapi untuk daerah-daerah sebelah utara, wilayah Indonesia sebelah utara ekuator, jadi misalkan Sumatera bagian utara, Aceh, kemudian Medan, kemudian hingga Pekanbaru mungkin? Pekanbaru bagian utara, masih ke arah Sumatera Utara. Kalimantan bagian utara, kemudian beberapa wilayah di Sulawesi. Daerah-daerah ini punya relatif lebih basah dibandingkan daerah wilayah Indonesia sebelah selatan. Oleh karena itu kami melihat prediksi di 1 November hari ini BMKG menyebutkan ada berawan lalu hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah di utara Indonesia. Iya betul, untuk wilayah Indonesia bagian utara cenderungnya masih basah, tapi wilayah Indonesia bagian selatan dalam tanda kutip masih dalam kondisi kering, meskipun beberapa tempat sudah mulai terjadi hujan yang sifatnya spot-spot. Nah ini kalau lebih jauh, kalau kita lihat bahwa sebaran angin, pola angin yang terjadi di wilayah Indonesia saat ini memang pada waktu-waktu yang lalu masih didominasi angin yang asalnya dari timur tenggara, kemudian berbelok ke arah utara barat timur laut. Tapi pada saat ini sepertinya beberapa hari belakangan terlihat bahwa kecepatan angin khususnya di wilayah Indonesia sebelah selatan ekuator bagian barat, jadi Sumatera bagian tengah, selatan, Jawa dan sebagainya, kecepatannya agak mereda. Energinya semakin lemah. Ya. Kalau tadi kita melihat ada 5 hingga 54 km per jam itu sudah cukup berubah saat ini. Untuk daerah-daerah yang tadi saya sebutkan, Sumatera bagian tengah ke arah selatan, Jawa bagian barat, kecepatannya lebih rendah daripada 50 km per jam. Bisa antara 5 sampai 30 km per jam. Oleh karena itu titik-titik hujan juga terlihat dari di mana letak geografi dari wilayah tersebut, kemudian juga di mana arah angin membawa uap air begitu banyak di Indonesia. Kalau kita lihat di grafis berikutnya, Pak Prabowo dan juga pemirsa bisa melihat dari informasi sebaran hujan ini, kami akan memperlihatkan apa yang menjadi fakta dari fenomena El Nino. Kita lihat informasinya. Ada beberapa fakta dari fenomena El Nino. Kita lihat di grafis berikutnya, kawan-kawan. Nah, ini dia. Ada suhu permukaan Samudra Pasifik yang kemudian meningkat, musim kemarau lebih panjang Maret hingga November. Jadi kita masih akan merasakan hingga November ini kekeringan di beberapa wilayah. Kalau kita lihat ke grafis terakhir, kita akan coba melihat.
Di grafis terakhir ini ada beberapa bencana atau peristiwa alam yang terjadi banjir di Sumatera dan Aceh. Kita sudah mencatat itu ada 6 kecamatan bahkan di Sumatera Utara yang setinggi 2 meter. Angin puting beliung di Bogor, Jawa Barat, ditambah dengan di Sukabumi tadi ada angin kencang disertai hujan. Kekeringan lahan dan irigasi. Kalau kita bicara ini apa yang harus kita antisipasi? Karena kekeringan sudah terjadi sejak bulan Juni. Betul, memang kekeringan sudah berlangsung beberapa waktu yang lalu hingga bulan-bulan Oktober, November ini masih berlangsung untuk beberapa wilayah di wilayah Indonesia. Khususnya tadi saya sebutkan khususnya wilayah Indonesia sebelah selatan ekuator cenderung akan lebih kering dibandingkan wilayah Indonesia sebelah utara ekuator. Nah, pada saat-saat ini memasuki bulan-bulan November, prediksi kita akhir November awal Desember musim hujan sudah mulai datang, sehingga saat-saat ini semacam transisi dari musim kemarau ke musim hujan. Sehingga perlu kewaspadaan karena pada saat-saat transisi seperti ini kecenderungan untuk muncul hujan yang sifatnya intensitas tinggi, deras, tiba-tiba. Hingga 100 mm per jam? Bisa, tapi itu kemudian durasinya cukup pendek. Yang perlu diwaspadai juga sebelum muncul hujan yang sifatnya deras seperti ini, biasanya akan diawali dengan munculnya angin yang hembusannya cukup kuat untuk beberapa tempat. Misalkan tadi disebutkan Bogor, kemudian kejadian kemarin misalkan di Jawa Tengah, di Banjarnegara sempat terjadi daerah mengalami kecepatan angin biasanya di daerah dengan permukaan atau dataran yang tinggi begitu. Kecenderungannya iya karena orografis, kemudian ada hembusan angin yang sifatnya tiba-tiba. Apa yang menjadi rekomendasi dari BMKG ke depan untuk mempersiapkan, karena kita melihat seluruh reaksi dari pemerintah ini sepertinya sesaat saat ini apabila ada bencana terjadi, kemudian hal-hal yang bersifat preventif itu seperti cukup minim kita lihat. Iya, memang pada saat kondisi seperti ini mungkin kita lebih disibukkan dengan sesuatu yang sifatnya reaktif. Tapi yang perlu kita kerjakan lebih panjang sebetulnya yang sifatnya preventif. Jadi setelah musim kemarau tentunya akan datang musim penghujan. Nah, sebaiknya pada saat seperti ini sudah mulai diantisipasi kemungkinan hal-hal yang dapat menimbulkan genangan-genangan air dan sebagainya. Ini juga sudah harus mulai diantisipasi untuk segera bisa dilakukan. Kalau tidak misalkan pada saat baru musim hujan kemudian hal itu dilakukan yang sifatnya reaktif ini juga akan menyibukkan kita pada saat kejadian seperti itu sementara sudah mulai terjadi korban dan sebagainya. Pak Mulyono Rahadi Prabowo dari BMKG, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami dan informasi yang sangat bermanfaat ini tentunya bisa menjadi panduan kita masyarakat Indonesia untuk kemudian berjaga-jaga. Tidak hanya musim kemarau yang begitu panjang karena saat lagi kita akan masuk di musim penghujan, banyak bencana yang bisa terjadi, kita harus segera waspada. Dan Metro hari ini masih akan berlanjut dengan sejumlah informasi. Rory Asyari akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Metro TV.